Oke, kita bertemu lagi di sini Yusuf Suseno dari Telogorojo Heart Center. Kita akan membicarakan lagi tentang EKG. EKG itu gampang bagian 4, di mana kita akan berlatih tentang aritmia. Aritmia adalah salah satu bagian yang paling sulit dari EKG. Jadi kalau teman-teman sudah bisa melalui aritmia, saya kira itu adalah langkah yang paling 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 menentukan, dan kalau itu sudah terlalui, saya kira perjalanan berikutnya akan lebih mudah gitu ya. So, berlatih, berlatih, dan berlatih. Karena hanya dengan latihanlah kita meletakkan otak kita di otot kita. Jadi ketika nanti suatu saat kita bertemu dengan EKG, kalau kita udah sering latihan, kita akan langsung, oh ini gitu. Tanpa kita harus berpikir keras lagi. Karena dengan latihan. Dan yang membedakan antara ordinary dan extraordinary adalah practice, ya. Menjadi luar biasa dibutuhkan latihan dan kerja keras. So, kita akan mulai, ya. Ada beberapa soal nanti saya lihatkan, Anda nanti memikirkan kira-kira apa, kemudian saya akan langsung berikan petunjuk-petunjuk ya. So, pasien ini ya, ini Li 2, teman-teman lihat selalu kalau melihat EKG seperti ini kita melihat irama sinus atau enggak. Pertanyaan pertama, irama sinus atau enggak? Lihat, ada 1P, diikuti oleh GRS, 1P, GRS, 1P, GRS. Oke, so ini sinus. Ya. Saya kira semuanya sudah jelas. Nah, ini. Kalau ini gimana? Ini sinus ya? Ini ada P yang jelas. Ini bukan P, ini adalah gelombang T. Ingat, saya kemarin sudah sempat uh, uh, memberitahukan bahwa kalau ada satu ini gelombang positif ke atas antara dua R cuma jendulane si tok. Cuma ada gelombang positifnya cuma satu tok. Ini biasanya ada gelombang T. So, gelombang P-nya mana? Gelombang P-nya tidak jelas. Tidak ada. Tidak kelihatan. R ke R-nya teratur. QRS-nya sempit. Apa kira-kira? Ini belajar kriteria. Ini adalah supraventricular tachycardia atau SVT. Ya. Kalau ini, gelombang P-nya mana? Ini kayak gelombang P, tapi di sini beda lagi, di sini beda lagi. Tidak ada P yang konsisten, tidak ada P yang keluar terus-menerus. Kita lihat, kalau gelombang sinus harus ada P yang keluar terus-menerus. Nih, P, QRS, P, QRS. Kalau ini ada gelombang P yang tidak ada. Ingat, kalau tidak ada gelombang P yang keluar terus-menerus, langkah kedua, pikirkan reguler atau tidak. Ini irregular. Kalau tidak reguler, irregular, gelombang P tidak jelas, so atrial fibrilasi. Sebaliknya yang tadi, ada gelombang P enggak? Ini kok satu jendulan tok, ini gelombang T. P-nya enggak ada, tapi reguler. QRS-nya sempit, so SVT. Jadi gitu. Ya. Kalau atrial fibrilasi, ingat ini adalah 20% dari aritmia. Jadi begitu ada P tidak jelas, R ke R tidak teratur, harus kita pikirkan ini R ke R tidak teratur, harus kita pikirkan atrial fibrilasi. Kalau ini gelombang P-nya yang ini apa ya? Oh, banyak. Ada gelombang P-nya dan bentuknya seperti gergaji. Oke, bentuk gergaji, bentuk seperti gergaji adalah atrial flutter. Kalau ini irama sinus apa enggak? Ya, sinus. Sinus manis apa sinus tapi? Sinus tapi ada prematur. Prematur apa? Prematur ventrikular atau atrial? Yes, prematur ventrikular karena GRS-nya lebar. PVC, V lebar ya. Kalau ini ya sudah ada jawabannya ya, PVC ya, sinus dengan PVC ya. Multifokal karena bentuknya fokusnya beda. Nah, bentuknya beda berarti fokusnya berasal dari dua kopral yang berbeda, dari dua otot yang berbeda. Kalau ini sinus ya, sinus dengan PVC kuplet, jejeran berdua, ini adalah PVC kuplet. Kalau ini sinus dengan PVC, sinus dengan PVC, QRS yang lebar. Lihat, setiap ada lihat PVC harus selalu dilihat ada R on T apa enggak. Jadi QRS-nya numpuk di atas gelombang T apa enggak. Kalau numpuk seperti ini, nah ini adalah termasuk PVC yang maligna, yang berbahaya, yang mungkin bisa menjadi VT atau VF. Ini ada R on T-nya. Gelombang T-nya ditumbuhi oleh gelombang R dari PVC. Nah, kalau ini sinus nggak? P-nya nggak jelas dong, tapi teratur. GRS-nya lebar. So, ventricle,
takikardi. Kalau SVT QR-nya sempit. Kalau EF irregular. Kalau VT reguler dan QRS-nya lebar. Kalau ini, nah ini sama. Lihat ini. Ya, QRS-nya lebar, teratur, VT. Jadi memang di EKG Anda teman-teman harus ngerti tentang kriteria. Kalau kriteria yang tidak hafal agak susah ya. Jadi VT kayak apa, SVT kayak apa, AF kayak apa, flat. Kalau udah hafal kriteria, ketika kita aplikasikan di sini akan lebih mudah. Kalau ini sinus nggak? Loh, P-nya nggak jelas dong. Oh iya, irregular banget. Iya, apa ini? Ventricle fibrilasi, di mana yang ada adalah undulasi tidak teratur dari gelombang QRS. Kalau ini apa? Sinus nggak? P, QRS, T, P, QRS. Oh ya, ini sinus. Sinus. Sinus tetapi lambat. Bisa aja. Namanya sinus bradikardi. Kalau yang ini, sinus nggak? P-nya nggak jelas. QRS-nya, oh ya, tidak teratur. Apa? Ventricle fibrilasi. Kalau ini, sinus nggak? Tidak ada P, dok. Yes, tidak ada P. P-nya flat, tidak tampak. Berarti junctional. Karena QRS sempit. Kalau QRS lebar, namanya ventrikular. Ini kan sempit, P-nya tidak tampak. Junctional. Ini junctional. Ini junctional jelas karena P-nya terbalik. Terus ini apa? Pok. QRS sempit, teratur. SVT. Kalau ini, sinus dengan, ya ada episode berhenti, yaitu sinus ares. Kalau ini, sinus ya, lihat P-nya nggak tampak, nggak jelas. Oh, RKR-nya teratur nggak? Nggak teratur, ada 2,5 kotak, ada 3 kotak lebih. So, atrial fibrilasi. Rapid, karena rata-rata kalau dibikin rata-rata di atas 100 itu. Kalau ini sinus, ada apa? Prematur atrial apa ventricle? Yang datang sebelum waktunya nih, QRS-nya lebar, ventricle. Mini karena ada sinus, PVC, karena mini. Kalau ini VT, ventricle tachycardy jelas ya, pak, lebar, P-nya enggak jelas, QRS-nya lebar, VT. Kalau ini juga VT, tetapi yang polimorfik. Nah, namanya torsa de Puang. Ingat torsa de Puang itu ininya kayak memilin ke bawah, ke atas, ke bawah lagi. Ini adalah torsa de Puang. Kalau ini sinus, ada PVC. PVC apa ini? Kuplet sebelahan soalnya. Kalau ini sinus enggak? Bukan sinus. P-nya terbalik. Rate-nya agak lambat. Namanya apa? Junctional rhythm ya. Kalau ini sinus nggak? Ini P-nya nggak jelas. Oke, P-nya nggak jelas. Lihat teratur apa nggak? Irregular. So, this is atrial fibrilasi. Rapid, karena kalau di rata-rata cepat. Aku kadang-kadang bilang ini 100, ini kan 3 kotak. 100 sampai berapa? 150. Wah, pasti cepat lah ya, di atas 100 kali per menit. Kalau ini sinus nggak? Sinus dengan PVC. Sinus dengan PVC. Yes, karena QRS-nya lebar. Kalau ini sinus ekstrasistul. Ekstrasistulnya ventricle apa? Atrial. Sinus, atrial. Ekstrasistul PAC. Kenapa? Karena datang sebelum waktunya QRS sempit. Dan satu, P-nya itu positif ke atas. Sekarang kita akan belajar tentang perbedaan antara PAC sama prematur junctional contractions. Kemarin memang di sesi berikutnya belum saya bahas ya, supaya materinya di sesi kemarin tidak terlalu banyak. Ini sekarang saya tambah lagi sama materi tentang prematur junctional contraction. Jadi kalau ini, itu lihat ini P, ada datang sebelum waktunya, sinus, datang sebelumnya prematur, tapi yang prematur ini P-nya masih positif ke atas. Kalau kita bedakan dengan yang ini sinus, tapi P-nya terbalik ke bawah. Ingat, kalau P terbalik ke bawah berarti berhasil dari junctional. Ini namanya prematur junctional contraction. Nah, membedakannya adalah kalau PAC bentuk P-nya positif ya, dan PR intervalnya masih normal. Kalau PCC P-nya
berbeda dari P sinus, seringnya terbalik atau tak tampak. Itu adalah PJC. Dan PR intervalnya pendek. Kenapa pendek? Karena dia berasal dari junction, deket banget sama AV node. Ya, ya AV node itu maksud saya gitu. Jadi lihat ini, PAC, prematur atrial kompleks, P-nya positif di atas. Bentuknya beda dari P sinus. Kalau PJC, P-nya terbalik atau nggak ada. Kalau PVC nggak ada P, QRS-nya lebar. Ini adalah PVC. V. Nah ini. V is wide, so it is a PVC. Lihat. Kalau ini P-nya positif di atas, QRS sempit, so PAC. Ini QRS sempit, tidak ada P, so PJC. Ya, saya kira jelas. PJC, PAC, PVC. Ingat, kalau ada prematur, pikirkan antara PVC, PAC, atau PJC. Ya. Ini PAC atau PJC atau PVC. Sinus, P-nya positif ke atas, so PAC. Kalau ini, sinus, ini apa? Kayaknya P-nya ke atas dok, PAC. Tapi kok QRS-nya lebar? Apa bukan PVC? Ini adalah sinus dengan PAC yang mengalami aberran. Aberran, nanti kita bicarakan. Jadi aberran itu adalah intinya ada gangguan konduksi di level bundle branch. Impulsnya tetap dari atrium, ceduk gitu, tapi waktu masuk ke bundle branch dia ada gangguan konduksi sehingga dia melebar, tidak lewat jalan tol lagi ya. Itu adalah PAC dengan aberran. Nanti kita pelajari lebih lanjut. Kalau ini sinus, ini ya betul. P-nya tidak tampak, so PJC. Kalau ini sinus, oh P-nya terbalik ke bawah, datang sebelum waktunya, so PJC, very good. Kalau ini sinus nggak? P-nya nggak jelas dok. RKR-nya teratur. Kalau teratur tanya aja, QR-nya sempit atau lebar? Oh sempit, so SVT. Oh lebar, berarti VT. Ya, ini P-nya ada nggak? Nggak ada. Teratur tapi. Kalau tidak teratur, pikirkan AF ya. Tapi kalau teratur, langsung pemikiran kita pisah ke SVT atau VT. Ini SVT karena QRS-nya sempit. Kalau ini, P-nya ada enggak? Oh, P-nya ada, tapi banyak. Bentuknya seperti, lihat ini, gigi gergaji. So, yang atas ini sinus, yang bawah ini adalah flutter. Jadi, irama sinus yang kadang-kadang terjadi episode flutter. Kalau yang ini, ada sinus enggak? P-nya tampak enggak? P-nya enggak jelas, dok. Oke, RKR-nya teratur enggak? Enggak teratur. So, ya, atrial fibrilasi. Very good. Dan cepat tadi ya. Kalau ini, lihat. RKR-nya teratur nggak? P-nya tampak nggak? P-nya tampak, tapi kok bendul-bendulnya banyak ya? Lihat, kalau P-nya banyak, selalu pikirkan kayak gergaji nggak? Oh iya, kayak gergaji. Lihat di lid 2. Cek. Ini memang atrial flutter, tapi memang bloknya bervariasi. Kadang-kadang 2:1, kadang-kadang 3:1 ya. Ini 2, sebelah sana ada yang agak panjang, mungkin 3 ya. Nah, ini 1, 2, ini agak beda ya, tapi ini 2, nah, ini 3, 1, 2, 3 di sini. Jadi kadang-kadang 2:1, kadang-kadang 3:1. Makanya kadang-kadang dia agak berbeda sedikit gitu. Panjangnya ininya. Interval RKR-nya. Tapi ada ritme. Kalau atrial flutter tetap ada ritme di situ. Dengan gangguan konduksi. Kalau ini sinus manis apa sinus tapi? Ya, ini sinus manis, lihat. Sinus tapi, lihat. Ada P, ada prematur, atrial atau junctional atau ventricle. Kalau QRS-nya lebar, ventricle. Ini lebar atau sempit? Masih sempit, ya. Kurang lebih sekitar 3 kotak persis stick, ya. P-nya tidak jelas, PJC. Ini adalah PJC. Kalau yang ini sinus, ya. Sinus ini loh, kok lama-lama P-nya kok hilang. Jadi apa ini? Junctional. Ya, tapi ini memang agak aneh. Ketika sinus dia lambat, ketika jadi junctional malah lebih agak cepat. Ya. I don't know. Nah, kalau ini sinus nggak? Ini sinus, dok, P-nya aneh. Ya, aku kan sudah berkali bilang bahwa kalau apapun bentuk P-nya, selama 1P diikuti oleh 1 QRS, so ini adalah sinus. Nah, tapi di sini ada P yang datang sebelum waktunya, ya kan? P-nya beda dari P sinus.
Ada P-nya positif positif ke atas. So, P, PAC. Very good. Kalau ini, P-nya ada nggak? P, kayaknya ini P dok, tapi di sini kok hilang lagi. P-nya tidak konsisten, P-nya tidak terus-menerus itu terus yang keluar. So, P-nya tidak jelas. Kalau P tidak jelas, lihat RKR-nya teratur nggak? Irregular. So, langsung ini adalah atrial fibrilase. Kalau ini sinus nggak? Lead 2 ada P positif, QRC aneh, tapi satu P diikuti satu QR. So, ini adalah si sinus. Oke. Semoga bermanfaat ya. Memang maaf, saya tidak bisa terlalu lama menjelaskan karena kalau terlalu lama maka apa volume dari video ini akan jadi besar. Kadang-kadang uploadnya jadi agak lebih susah. Jadi saya kira saya singkat-singkat aja sebagai latihan. Semoga bermanfaat. Selamat bertemu lagi dengan sesi berikutnya. Sesi berikutnya masih tentang latihan tentang aritmia. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.